wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya ya. Sama Bang Robi, Kak Tri, subhanallah ya. Kita doakan dari yang 3-4 orang ini HMI di Kuala Tola dan sekitarnya menjadi 4 sampai 40.000 orang. Kenapa? HMI yang seperti itu. Kalau kita boleh cerita dulu, saya mengawali HMI di Ketapang itu. Saya pernah bertemu dengan salah satu yang mitra saya sekarang besar di Ketapang. Ketika beliau itu mengundang puluhan orang, yang hadir cuma tuan rumah. Subhanallah. Ya, yang hadir tuan rumah, undang lebih 50 orang. Satu pun tak hadir. Dan di situ kita tidak akan lemah semangat rasanya. Semakin bisa semakin. Nah, ternyata subhanallah ya, hari ini dari satu orang itu sudah menghadirkan beberapa ratus orang. Dari satu orang itu sudah besar, sudah sampai ke Ternate sana jaringannya. Subhanallah. Dan beliau itu sekarang sudah besar menjadi halaman agensi center. Agensi center itu berarti omsetnya rata-rata di atas 50 juta satu bulan. Itu dari satu orang. Nah, dari yang hadir inilah nanti bercerita bagaimana gitu tadi udah kenalan di HMI, HPAI, semua produknya herbal halal thayyiban, 100% produknya herbal untuk kesehatan. Di HMI itu produknya lengkap, apa ya? Ada sabun, ada pasta gigi, ada sampo, ada deterjen, lengkap. Untuk kebutuhan apa lagi? Untuk kebutuhan kesehatan yang sakit, kan gitu. Kita datang ini bukan mencari orang sakit, seharusnya kita datang ke sini yang sehat. Sebelum sakit dia harus menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau udah sakit 1 juta tak cukup. Kalau menjaga kesehatan ini kan 127.000 cukup sebulan. Tapi kalau udah komplikasi 10 juta ke rumah sakit tak cukup. Betul nggak tuh? Tak cukup. Tak akan cukup. Oleh karena itu, terutama kepada Kak Tri dengan Bang Robi dan Kak Nisa, mindset di masyarakat pertama kali harus kita ubah. Pola pikir, kita datangin mereka, kita PCA, cerita ke mereka, Bu, itu mumpung sehat, minum zaitun. Pagi 2 sendok, sebelum tidur 2 sendok. Oh gitu Kak, iya. Bu, sebelum kita sakit, tiap pagi atau sebelum kita tidur, balurkan minyak herbal sinergi ini ke seluruh tubuh. Cuma 30.000. Khasiatnya apa? Anti kolesterol, anti darah tinggi, anti stroke. Apalagi membuang lemak. Kalau itu zaitun dengan ini yang kita minum, ya kan? Apalagi darah tinggi, semuanya akan teratasi kalau kita minum zaitun. Teratasi semua itu. Harganya cuma 30.000. Ini cuma 127.000. Cukup sekeluarga. Kalau kita datangnya orang yang sehat. Sebenarnya ya, menurut WHO ya, Badan Kesehatan Dunia ya, di dunia ini orang yang benar-benar sehat ya, sehat dan merasakan sehat itu hanya 15%. Jadi antara 100 orang nih yang benar-benar sehat nih Pak, tak ada keluhan ini itu tak ada, cuma 15 orang, 15%. Paham ya? Dan yang benar-benar sakit, masuk rumah sakit, komplikasi, udah terbaring gitu Pak ya, 15%, 15 orang. Jadi sisanya 70% ini gimana? Yang 70 orang ini sisanya sakit tapi pura-pura sehat. Betul nggak? Betul kan? Nah, ibu ini kan sakit sebenarnya, tapi kita pura-pura sehat. Mohon maaf, laki-laki. Kalau gini kan sehat. Nabi dalam riwayat kalau gini melihat ujung jempol kaki. Tapi kalau udah segini laki-laki melihat tak ujung kakinya? Ada. Berarti dia tak sehat. Kalau kayak gini tak sehat, betul tak? Yang sehat itu kalau gini ya kelihatan, kelihatan kan? Kalau udah segini berarti tak kelihatan. Isi apa dalam perut? Isi lemak. Itu sebenarnya sakit, tapi pura-pura sehat. Ujung-ujungnya apa? Kolesterolnya naik. Ujung-ujungnya apa? Darahnya hipertensi, darah tinggi. Ujung-ujungnya apa? Ususnya
kotor, kena usus bun, untuk ujung-ujungnya kok orangnya suka marah gara-gara darah tinggi. Suka emosi tak tuh kalau darah tinggi? Pasti suka sikit-sikit mau betul lah. Yang rasa ya. Kalau udah badan ini kepala rasa mau pecah, berarti itu darahnya naik. Dari mana? Semua darah itu, semua penyakit itu dari darah yang kotor. Kalau darahnya bersih, tidak akan ada penyakit yang menghinggapi kita. Tak akan ada. Darah semua kotor. Dari mana? Dari apa yang kita makan. Apa yang kita makan itulah yang akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau yang kita makan halalan thayyiban, kalau yang kita makan halal dan juga produk sehat, tak mungkinlah kita sakit. Maksud sakit saya itu bukan tak sakit kena demam, enggak. Maksud enggak mungkin kena penyakit. Sakit, penyakit itu beda. Beda ibu ya? Kalau sakit, batuk, pilek, demam, sehari 2 hari hilang orang kan? Hilang dengan sendirinya. Tapi kalau penyakit, semakin dibiarkan, semakin merajalela. Contohnya darah tinggi. Contohnya apa? Kolesterol. Apalagi kencing manis, diabetes mellitus. Apalagi stroke. Apalagi kanker ovarium, miom, kista. Oh keren penyakitnya tuh. Namanya keren. Tapi yang kena sakit lemas. Ya? Dari mana semua? Dari apa yang kita makan. Loh, kenapa bapak ngomong gitu dia? Buktinya waktu kita kecil, saya kecil, ibu kan malah kecil juga. Banyak ada penyakit tuh. Tak kena penyakit karena yang dimakan cuma air susu ibu dengan kekoleh, betul lah? Dengan kekoleh kan? Ada kena kencing manis ke ibu? Ada kena kencing manis ke? Dulu, enggak masih kecil kan? Ada kena sakit kepala, darah tinggi ada kan? Karena yang ibu makan tuh, yang sehat. Kenapa sekarang penyakitnya berwarna-warni bermacam-macam? Karena kita tak pandai memilih makanan yang sehat. Pokoknya halal kata dia, pantai terus. Yang penting halal. Padahal dalam Al-Quran itu tak cukup halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita merasa beriman, mengaku Allah itu Tuhan kita, makanlah makanan yang halal dan juga baik untuk kesehatan kalian. Ya kan? Halal tak cukup. Oh yang penting halal, tidak cukup halal. Makanan itu yang halal dan juga baik untuk kesehatan kita. Kenapa? Kalau udah sakit, harta segudang tak ada gunanya. Tak akan ada gunanya. Yang ada cuma penyesalan, yang ada cuma nangis, yang ada melihat istri masih muda tapi badan udah sakit. Kan gitu. Harta di mana-mana. Nanti saya mati, mobil saya dinaiki orang gitu. Ya kan? Istri saya muda. Kan gitu digantikan orang. Rumah saya digantikan orang itu dia. Kalau udah kena penyakit, mulai pikiran tuh kemana-mana. Mulailah baru ada penyesalan. Makanya kita nih syiarkan HNI ini cari orang sehat. Mumpung masih sehat minum zaitun. Mumpung masih sehat minum madu. Ya tak usah minum yang aneh-aneh bu. Minum yang sesuai rekomendasi Al-Quran. Minum minuman kesukaan Rasulullah. Nabi apa madu. Nabi minum Nabi makan kurma. Apa ibu cuma bulan Ramadan ya makan kurma aja? Saya kan heran kan sama orang Muslim itu kan. Katanya cinta sama Nabi, tapi makan kurma itu cukup setahun sekali ya. Itu pun kadang-kadang bulan puasa hari pertama aja. Kalau kami tiap hari bu, itulah bukti kita cinta sama Nabi. Bukti kita cinta sama Nabi, sholawat betul. Bukti kita cinta sama Nabi tak cukup hanya sholawat. Apa? Makanan apa yang disuka Rasulullah? Kurma. Kita makan. Minuman apa yang disuka Rasulullah? Zaitun. Kita minum. Rasulullah suka madu, minum Ada ke Rasulullah suka bahasa tamu? Ada kan? Ada kan? Ada ke Rasulullah suka yang kimia-kimia yang merusak badan?
tak suka Rasulullah, jangan diikut. Makanya kita, mohon maaf ibu ya, kita ini tak nyambung, sakit berobat tak nyambung, tak pernah sembuh. Kenapa? Obat yang kita minum tak nyambung. Paham kan? Maksud saya tak nyambung itu gimana? Ada sesuatu baik. Karena tubuh kita ini kan alami. Alami kan tubuh kita kan? Suka dengan yang ala, menyatu dengan yang ala. Tubuh kita ini air, Bu, ibaratnya air. Kalau air dikasih minyak, menyatu dah dia. Satu ada. Sampai langit turun tuh, tak akan pernah menyatu yang namanya minyak dengan air. Gitu nggak Ibu kalau berobat tak nyambung tuh. Berobat nyambung gimana? Kalau kita sehat pengen apa? Sakit pengen sehat, ada dalam Al-Qur'an. Kenapa? Quran itu obat. Silakan dibaca Al-Quran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kan ibu udah baca Quran kan? Habis itu dibaca lagi terjemahnya. Dan aku tidak turunkan Al-Quran kecuali Al-Quran itu sebagai obat untuk orang-orang yang beriman. Berarti kalau mau berobat, lihat Al-Quran. Apa aja yang di Quran tuh yang bisa jadi obat? Zaitun, madu, apalagi buah-buahan. Ada di situ kurma, ada di situ labu, ada di situ jahe. Jahe itu makanan minuman orang tua zaman dulu. Makanya orang tua zaman dulu sehat. Ya kan gitu ya. Orang tua zaman dulu umur 70, badannya seperti umur 50, 60, lebih muda. Umur tua, wajahnya muda. Itu zaman dulu. Zaman sekarang gimana? Umur muda kelihatan tuh tua. Terbalik enggak tuh? Penyebabnya apa? Makan. Semua itu penyebabnya apa yang ia makan. Tak pandai memilih makanan yang sehat. Yang penting ada label halal, dimakan semua. Entah di situ ada pengawet ke, pewarna ke, ya kan? Penguat rasa. Kan ada semua di situ, pengawet, pewarna, pemanis, ada semua. Ya kan? Tebu bah udah manis, masih ditambah gula lagi. Manis. Ya Allah, itulah yang menjadi penyakit. Mangga muda, rasanya kecut, ditambahi penyedap rasa biar manis. Itulah yang menjadi penyakit. Rasanya mangga itu bah memang kecut, apa diubah jadi manis? Seharusnya yang kecut itu masuk ke dalam perut kita kecut, bukan jadi manis. Yang membuat manis itu penyedap rasanya. Nyampe ke dalam tubuh ini nangis sebenarnya tubuh kita itu. Cuma kita paksa. Kenapa? Dia ini menolak. Buktinya dia menolak, sakit perut kita. Sebenarnya usus itu menolak. Cuma lidahnya mau jam. Hawa nafsu. Ya kan? Oh lidahnya aman deh. Oh ya, si Iris nyaman. Tambah lagi 2, tambah lagi 3. Kata lidahnya nyaman. Kata usus nangis dia. Betul tak tuh? Berarti saya tanya, kalau ibu sakit, ibu karena masalahnya sebabnya tak pandai menjaga makanan, habis itu kena penyakit. Yang disalahkan salah diri sendiri. Apa kita ngatakan, oh ini penyakit dari Allah? Saya tanya tuh, penyakitnya dari Allah ke apa karena ulah ibu? Ulah itu sendiri. Jangan pernah menyalahkan Allah. Kan banyak tuh orang tuh, kalau udah kena komplikasi kan, ada kencing manis lah, darah tinggi, ini penyakit dari Allah, ujian gitu dia. Padahal penyebabnya dia tak pandai menjaga makanan. Apa Allah yang disalahkan? Ujung-ujungnya ujian dari Allah. Itu siapa? Ya kan? Kita tak pandai memilih makanan. Yang ada di depan itu 20 macam dimakan. Ya kan? Nah, setelah ditawari zaitun, tak mau zaitun dia. Oh, saya tak mau zaitun itu dia. Lama kata diproses. Udah. Yang ditawari produk sunnah, anjuran Al-Quran, dia tak mau. Setelah sakit bilang, ini ujian dari Allah, penyakit dari Allah. Bukan.
penyakit karena ulah kita sendiri. Buktinya mana? Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena ulah manusia. Yang di daratan itu apa kerusakan itu? Bukan cuma hutan mah yang ditebang, bukan. Kerusakan di daratan itu apa? Manusia ini banyak yang sakit, kena penyakit. Gara-gara apa? Ulah sendiri. Kenapa? Wa ma dhalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah itu tak pernah dolim sama hambanya. Allah itu tak pernah dolim sama kita. Cuma kitalah yang dolim kepada diri kita sendiri. Ya kan Bu ya? Kita bandingkan zaman dulu tuh lah. Kita bandingkan dengan waktu kita kecil. Cuma makan kekole, minum air susu ibu, sehat. Setelah makannya bermacam-macam, mulailah di situ kan, kebas-kebas lah, ya kan, ringgingan, kebas-kebas, habis itu darah tinggi yang udah parah tuh, tangannya mati selelah, padahal umurnya masih 40 tahun, masih muda, kan gitu. Kenapa? Ulah sendiri. Jangan bilang itu dari Allah, penyakit dari Allah. Tidak, Allah itu tak pernah dolim sama hambanya. Cuma hambanya sendiri yang tidak mengikuti anjuran Al-Quran. Itulah tuh. Nah, jadi kita sekarang ini pengenalan HLI sekaligus mengkaji diri sendiri. Ya, saya tidak pengajian nih. Cuma memang yang kita datangkan di sini HNI memang istilahnya itu mensyiarkan produk halal sesuai anjuran Al-Quran. Biar ibu nih pola pikirnya berubah. Dari satu ibu nih tinggal bercerita sama keluarga. Jadi selama ini apa yang saya rasakan dari apa yang saya makan. Itulah. Betul kan? Karena saya dulu gitu Bu. Waktu di pondok tuh dulu Indomie tuh, mie instan tuh 2 kardus 1 bulan pasti saya. Bayangkan aja selama 6 tahun. Jadi dulu saya tuh suka sakit kepala, darah tinggi. Saya bangun tidur, ngantuk lagi. Tidur lagi. Itu tanda-tandanya banyak racun dalam tubuh. Padahal udah tidur seharian kan, bangun tidur ngantuk lagi, ada kan? Itu tandanya racun banyak dalam tubuh. Itu saya dulu. Dunia ini seakan-akan sempit, karena saya selalu sakit kepala tiap hari. Setelah kenal HNI, HPAI, kenal Zaitun, subhanallah. Ternyata dunia itu sangat luas. Maka saya bilang umur boleh bertambah, tapi wajah jangan sampai berubah. Itu konsep orang tua zaman dulu. Jangan sampai Robi kelihatan lebih tua dari saya. Berarti pola makan Robi itu tak sehat. Udah kelihatan. Oh Robi itu banyak mikirkan itu ini enggak. Dari apa yang dia makan. Kalau pemakanan dia setiap hari mengandung pengawet, penyedap rasa, ya kan, warna, ya kan, pemanis buatan, ujung-ujungnya jadi racun tuh kan. Nempel lah dia itu di seluruh tubuh. Ujung-ujung ini umur 30 udah keriput kan. Dari mana itu? Dari apa yang kita makan. Jangan salahkan siapa kalau kita umur 40 udah kelihatan seperti 70. Karena kita tak pandai menjaga pola makan. Maka kalau laki-laki itu, kebanyakan kasus zaman sekarang, kalau mereka itu udah nikah, umur maksimal 40 tahun. Kalau udah di atas 40 tahun, kebanyakan mereka itu bermasalah dengan kejantanannya. Mereka umur 20 sampai 40 tahun tuh segar. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, masalah kejantanan pasti terganggu. Kenapa? Karena toksit yang dikumpulkan dalam tubuh sudah terlalu banyak. Oh, mulailah beli obat kuat lah ini ujung-ujungnya jantungnya kan kena. Ginjalnya kan umur 40 lebih sudah tidak bisa berlaku lagi di kursi roda. Gara-gara apa itu? Dia menumpuk racun. Padahal kalau badan sehat, kalau darah kita ini sehat, darah kita ini bersih, tak perlu beli obat kuat. Karena memang sejatinya, naturalnya seorang laki-laki itu kalau sehat pasti kuat, betul tak? Yang tak kuat tuh karena tubuhnya banyak gangguan, penyakit. Dari mana? Apa yang dia makan. Paham ibu ya? Saya tak pernah melarang ibu makan, cuma saya kasih tahu. Kalau ibu sembarangan makan, akibat ibu tak tanggung sendiri. Kan gitu.
Karena yang namanya darah tinggi ini tak nyaman. Ada juga kena darah tinggi itu nyaman. Tak nyaman kan Bu? Tak ada istilahnya kena kolesterol nih, nyaman tak ada. Sakit kepala. Pasti sakit. Apa yang ada di depan mau kita marah ya deh? Kau itu padahal bah ada salah suami bah deh. Kena amuk. Darah tinggi nih. Betul tak? Betul tak? Pandang aku tuh langsung sensitif. Gimana yuk perasaan teh? Betul kan? Padahal itu tidak nyinggung ibu. Udah tersinggung. Kenapa? Darah itu tinggi. Perasaan itu nih bang. Perasaan menyinggung ibu. Padahal enggak tuh. Orang tidak nyinggung. Itulah dia. Kau kasih takut asal. Maka saya sekarang cerita zaitun. Kenapa? Zaitun ini adalah pohon, salah satu pohon yang ditakuti oleh jin dan setan. Makanya kalau ibu minum ini, setan dengan jin itu pasti takut. Pasti takut. Kenapa? Dalam Al-Quran, wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Ya kan? Demi buah tin dan buah zaitun kata Allah. Allah tuh bersumpah. Pasti jinnya takut. Setannya tak. Jadi tidak usah susah-susah. Oh yang sering kesurupan. Apa sih makan? Apa minumnya? Obatnya? Minumkan zaitun selesai. Ya kan? Minum zaitun. Darahnya bersih, bebas kolesterol, awet muda pasti. Bonusnya apa? Lemak dalam tubuh pasti hilang. Langsing. Tak usah repot-repot. Apa saya bilang? Istri saya 12 kilo turun. Istri saya turun lemak tuh, buang lemaknya 12 kilo habis. Padahal niatnya ingin menjaga kesehatan. Bonusnya apa? Langsing. Begitu susah. Betul tak tuh? Sehat dapat, cantik dapat, awet muda dapat, keluarga kita senang. Kenapa tidak senang kalau suami tak pernah dimarahin? Pasti lah, senang. Betul tak tuh? Kalau sikit-sikit orang tidak majang, waktu suami ada betah di rumah. Ini bercerita ya nih, cerita pengalaman dari kawan-kawan sebelumnya. Karena saya ini Bu praktisi kesehatan di HMI. Banyak suami ngadu permasalahan rumah tangga, banyak pula istri ngadu permasalahan rumah tangga. Awalnya dari mana? Dari tubuh yang tak sehat. Kenapa? Mereka tak pandai memilih dan memilah makanan yang baik untuk tubuhnya. Mereka cuma berpatokan yang penting halal, selesai. Kalau kami enggak. Kalau kami surat Al-Baqarah 169, saya pegang. Makan makanan yang sehat dan juga baik. Jangan dipotong ayatnya. Ya. Paham enggak? Mie instan halal. Halal memang, siapa bilang haram? Halal. Tapi kalau tiap hari dimakan kurang baik untuk kesehatan. Betul enggak? Ibu makan daging sapi, kambing, kerbau boleh, halal. Tapi kalau sehari 3 kali, tiap hari dimakan, ibu tak kenal zaitun. Ujung-ujungnya gimana perasaan ibu teh? Kolesterol. Ngambang deh. Gampang kan? Ujung-ujungnya tak? Boleh Bu, makan daging makan, tapi jangan lupa setiap pagi 2 sendok, sebelum tidur 2 sendok. Jangan sampai, alhamdulillah ya, jangan sampai kita mengalami macam kawan saya, istrinya tidur bangun subuh tidak punya wudhu. Kenapa? Karena darahnya over, hampir 400. Stroke dalam tidur. Kalau ada bagian bisa nggak? Pasti menyesal. Minum dan Pak ada tambah aja di. Enggak, kalau saya langsung aja, biar bagus. Kalau ibu darahnya udah di atas 200, saran saya itu paling lama 3 hari harus habis. Cepat tuh reaksinya tuh. 150 saya dah. Saya masih santai berarti 2 sendok pagi, 2 sendok sebelum tidur. Paham ya? Ini cerita-cerita ya gitu. Kalau cerita kesehatan nih memang harus makanya, ya kan? HNI ini sebenarnya HNI ini ditunggu sama masyarakat. Siapa sih yang mau bergerak kalau bukan kita yang generasi muda? Di sini kalau bukan Kak Tri, kalau bukan Robi sama Kak Nisa, siapa sih? Kan inilah perwakilan. Kenapa sih kita tak senang dijadikan khalifah di muka bumi Allah?
Harusnya kita senang kan? Khalifah itu apa? Wakil kan? Nah, wakil mensyiarkan produk halal di sini itu ada Robi, ada Kak Tri, ada Kak Nisa. Harusnya kita senang berbagi manfaat sehat. Siapa yang tak suka saya ceritakan seperti itu? Pasti suka kan? Oh, ternyata ya sehat itu mudah mah ya. Ternyata menjaga kesehatan itu biayanya murah ya. Kan gitu. Iya kan? Nah, murah kan? Menjaga kesehatan itu murah. 30.000 Mas Zaitun. Tapi kalau udah sakit 30 juta tidak cukup. Bukan sampai 560. Ada obatnya. Sehari 2 hari nyaman kan? Seminggu 2 minggu nyaman. Habis itu kambuh lagi. Inilah yang dikatakan menjaga kesehatan sesuai dengan hadis Rasulullah. Jaga sehat sebelum sakit. Ibu sekarang, anak ibu, suami, keluarga, siapapun yang kenal, ajak mereka minum zaitun sebelum sakit. Tak usah kita melihat contoh yang mana-mana, contoh di sekitar kita ya. Ada orang kaya, banyak harta, banyak duit, tapi komplikasi. Hidup senang tak kira-kira? Tak akan senang. Karena saya ini banyak ketemu kawan seperti itu. Ya Allah ibu, kalau masalah kesehatan nih bang, kalau udah bahas masalah kesehatan nih, ya semua orang kaya nih yang ketemu saya, kawan saya nih, ketika udah bicara masalah kesehatan berlinang kayak mati dia, penyesalannya luar biasa. Ya kan kenapa? Kalau udah rusak isi dalamnya tuh, yang seharusnya bercincin ditaruh di tangan, cincinnya ditaruh di jantung. Cincin ditaruh di jantung. Satu cincin 75 juta. 3 tahun sampai 5 tahun harus dibuka, ganti cincin baru. Masa ibu mencari duit untuk cincin di jantung? Mending untuk anak istri kan? Nah, itulah dia. Makanya syiar produk halal ini sangat penting. Sangat penting syiar produk halal ini. Kalau kita nih ya, Robi, Kak Tri, Kak Nisa, bisa nolong nih ya, nolong 10 orang ya. Yang sakit jadi sehat, ya kan? Yang sehat tambah sehat. Kira-kira itu pahala jariah kan? Pahala jariah. Yang dikenal, Masya Allah, Alhamdulillah, setelah ada kenal HNI, zaitun dari Tri tua. Ya Allah, nyaman, badan sekeluarga jadi sehat. Yang dulu kena kolesterol jadi sehat. Setelah kau berkawan dengan Robi, saya itu kenal minyak bubut. Saya itu Alhamdulillah, apa-apa pakai minyak bubut, minyak HNI. Itu dikenal baik. Didoakan yang baik tidak kita tuh? Pasti didoakan baik. Kalau kita kenal yang tak baik, Allah setelah berkawan Robi anak saya kan mabuk yang tiap hari. Tidak. Kenapa cuma beli? Ada kamu yang beli kan? Saya setelah berkawan dengan Evan anak saya tidak pakai sholat. Kan berarti itu dikenal tidak baik. Mestinya harus dikenal baik. Inilah jalan kita. Kalau Robi dengan Kak Tri, ya kan, tidak berceramah, yang berceramah yang menggantikan masih banyak kan sini. Ustadz Kiai banyak sini kan. Jadi Robi pun tak berceramah, pasti Ustadz masih banyak yang berceramah. Tapi yang mensiarkan HN ini saya tanya Ustadz yang mana? Ada kan? Cuma Ustadz Robi. Mestinya kita peduli. Nah, datang Ustadz kita. Ustadz ada keluhan apa? Ya Allah saya darah tinggi gini-gini. Sekarang ada solusi Ustadz. Gimana? Kita amalkan Al-Quran Ustadz. Gimana caranya? Minum zaitun Ustadz. Kan itu. Mestinya seperti itu. Kenapa? Karena mayoritas kawan-kawan kita, kebanyakan di luar sana, kena penyakit itu pertama dari penyakit darah tinggi. Ya. Pertama sekali penyakit awal mulanya dari BAB yang tidak lancar. Habis itu kena darah tinggi, habis itu kena kolesterol. Banyak ya kawan-kawan kan? Kita silaturahmi sama Ustaz kita. Ustaz kalau darah tinggi, kena kolesterol, minum zaitun Ustaz. Biar kita nyambung baca Quran sekaligus mengamalkan Al-Quran. Dibaca jawatin wa zaitun. Dia tak pernah minum zaitun seumur hidup. Mana ceritanya itu? Ya kan? Ada tak? Ada, malah banyak. Dibaca di ayatnya. Padahal yang namanya Al-Quran itu kau harus mengamalkannya. Maka dikatakan lafdon wa maknan wa amalan. Kalau orang hafal Quran itu, yang dikatakan al-hafidh, orang-orang yang benar-benar menjaga Al-Quran, mereka mengamalkan
membaca Al-Quran, ya, menghafalkan Quran, baca, setelah itu dihafal, melekat dalam hatinya. Habis itu apa? Maknanya difahami. Mereka faham dengan makna Al-Quran, inilah yang berat. Wa amalan, mengamalkan kandungan isi Al-Quran. Banyak mereka hanya cuma menghafal, tapi kelakuannya jauh dari Al-Quran. Banyak nggak? Banyak mereka yang membaca Al-Quran faham. Saya tanya, pernah minum zaitun enggak? Enggak pernah, katanya. Malah enggak kenal. Oh, tapi watini wa zaitun, waturi sini dibaca kan? Tapi tak pernah kenal dengan buah tin. Tak pernah kenal dengan buah zaitun. Berarti kan hanya sebatas membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran dapat pahala, apalagi kita mengamalkan Al-Quran. Pahalanya pasti lebih berlipat ganda. Paham nggak nih? Nah, inilah yang diberikan syiar, ya. Makanya saya sampai hari ini tetap di HNI. Kenapa? Bukan hanya bisnis semata. Ini syiar produk halal untuk ibadah, sesuai dengan sunnah-sunnah yang ada di rekomendasi Al-Quran dan hadis. Kalau bukan kita nih, siapa gitu, Pak? Tak ada kan, Robi? Tak ada kan? Tak ada. Saya di setiap titik, di setiap kampung saya datangi, saya tanya, ada nggak yang pengajian seperti ini? Ada. Berarti kan mereka ketika sakit tak ada solusi kan? Kenapa? Tak ada yang memberikan arahan, tak ada yang mengajak mereka minum zaitun, tak ada. Yang ada mereka kalau sakit ke rumah sakit, sakit ke rumah sakit. Konsep pengobatan nanti, konsep sehat ala Rasulullah itu sedia, ya kan? Jaga sehat sebelum sakit. Itu konsep sehat Nabi. Maka yang kita datang ini bukan orang sakit, Robi. Ya, kalau kita mendatangi orang sakit, berarti Robi ambil keuntungan dari musibah orang. Harusnya Robi keliling nih dari satu rumah ke rumah apa? Menjaga, mengenalkan HNI produk sunnah, menjaga sehat sebelum sakit. Kak Tri juga silaturahmi, yang kita jaga kesehatan. Ada dalam Al-Quran tuh minum madu, minum zaitun, ada di HNI. Gitu caranya. Orang percaya tak percaya tak masalah, tapi kita udah mensyiarkan. Itu dia. Nah, itu konsepnya bisnis Rasulullah dan bisnis HNI seperti itu. Jadi kalau kita nih pemasaran kita ini memang dari mulut ke mulut. Ya, pengenalan kita ini memang mulut lewat mulut. Bukan TV lewat TV, bukan. Pemasaran kita, syiar kita ini mulut lewat mulut. Bayangin nih, di sini ada berapa ratus kakak, 200 kakak. Ini dari satu kenal semua ke HNI. Tak beli pun tak masalah. Suatu saat mereka bermasalah dengan kesehatan, yang dikenal itu siapa? Kak Tri. Di sana dikenal siapa? Oh, saya dulu pernah ditawari Obi minyak zaitun. Kalau kolesterol deh, berarti cari minyak zaitun. Oh, dulu saya pernah dikenalkan minyak yang hijau tuh, bah katanya. Itu serbaguna. Kalau susah BAB mencret bisa diminum, kata dia. Siapa yang nawarkan? Robi. Karena Robi pernah mensyiarkan, menceritakan. Kalau semua orang di sini udah kenal Robi, naruh 5 juta nih, tak mungkin sampai seminggu. Kenapa? Omset itu ikut. Kalau pasar sudah dikenal. Inilah bisnis, Kanisa. Ini bukan toko, bukan berdagang. Saya tak ngajari kalian berdagang. Kalau berdagang, taruh produk, berdiam, bertunggu, itu dagang. Kalau sehari yang datang cuma 1 orang, beli 1 minyak MHS, ya omset Robi cuma 1. Ya kan? Tapi kalau berbisnis, Robi taruh produk di rumah, sebagian Robi bawa dalam tas, hari ke hari dari rumah ke rumah cerita HNI, rumah ke rumah cerita HNI. Nih di Kuala Tolak nih, udah kenal semua sama HNI, udah pernah diceritain HNI sama Robi, minimal minyak ini. Pasti nih antara 100 orang, 10-20 orang ini pasti udah nyantol. Pasti udah nyantol. Inilah yang namanya penguasaan pasar. Inilah yang dikatakan pengenalan pasar. Omset ini akan ikut.
Maka kalian sekarang jangan melihat saya. Pasar saya udah besar, betul ya? Jadi saya belanja produk 20 juta, tapi datang nih kan, itu sebagian udah pesanan orang. Kenapa? Anggota saya besar sudah. Kalian kan belum punya anggota nih. Kalianlah untuk cari anggota. Gimana caranya? Mulut ke mulut, dari rumah ke rumah, datangin pasarnya, kenalkan. Ada yang tak kenal ini jadi kenal, yang pernah pakai ini dia akan beli lagi. Tawarkan mereka dengan buat kartu diskon yang harga 45 jadi 30.000. Apa manfaatnya minyak hijau nih, Pak? Tidak banyak yang pakai, tapi saya tahu pakai bau buntuk kata dia. Kan dia tahu bau buntuk. Di situlah ceritakan sama Robi. Oh Bu, memang bau buntuk Bu ya, tapi Bu ya. Kalau kita taruh di kepala nih Bu, setiap malam Bu sampai efeknya. Kutu itu hilang mati. Yang kedua ketombe itu hilang. Yang ketiga ibu itu terhindar dari stroke dan darah tinggi. Oh iya nih Robi. Iya Bu. Oh kalau kian saya beli, buntutnya hilang, pasti hilang. Daripada ibu kena stroke, kan gitu. Kalau orang tak tahu, ya Allah. Kalau orang tak kita kasih tahu, orang tak beli ini karena kita di minyak buntuk. Selamanya dia akan beranggapan minyak herbal sinergi ini minyak yang bau busuk. Buntuk kan? Tapi kalau Robi bercerita, Kak Tri bercerita, oh iya nih Robi ya Allah, pantas masih tidak banyak beli. Ternyata manfaatnya 1000 manfaat. Dulu nih, saya cerita sekarang. Dulu nih, kepala saya ini, waktu di pondok nih, ini udah ini, memang udah gundul nih, saya ini. Udah gundul memang. Semenjak kenal ini, alhamdulillah ditunggu lagi. Bapak saya, dulu nih udah banyak putih-putihnya, bapak saya. Putih-putih banyak. Dan di sini udah merontok. Oh sekarang lebat lagi, rambutnya satu pun tak ada yang putih. Itu bapak saya. Karena tiap malam dikasih minyak ini, jadi hitam lagi. Boleh. Nah kan, manfaat beliau nih kumpul saya ceritakan. Bertanya kan, dari orang hamil sampai orang tua boleh makan. Inilah manfaat bercerita dari rumah ke rumah. Bu, kalau susah BAB, mencret diminum. Kalau sakit gigi, gusi bengkak, gigi berlubang, nah diminum. Caranya gini, bismillah. Lan. Bercerita kan? Enggak tahu mana gitu. Kalau kita bercerita gini, mustahil tak laku. Mustahil tak laku. Saya bilang mustahil, bukan sombong nih ya, karena pengalaman. Mustahil tak laku. Laku. Pasti habis. Habis. Ini kerjaan saya dari 2013 di Ketapang. Dulu nih 2013 tak ada satu pun yang namanya. Tak ada. Oleh karena saya cerita. Sekarang Bu, 1000 botol tak sampai seminggu. 1000 botol tak sampai seminggu. Gara-gara kita bercerita. Tapi kalau Robi bertunggu di rumah sampai nih, langit jatuh, macamnya nan. Besok. Kenapa? Karena HNI ini berbisnis. Yang namanya berbisnis tuh Kak Tri, yang nama berbisnis, kita ini datangi pasar, membangun jaringan biar luas, itu berbisnis. Kalau semua orang tolak udah kenal minyak HNI, kenal dengan HNI, yang ada di pikiran dia, kalau dia masuk angin susah BAB apa? HNI.